Kembali lagi dengan saya di channel YouTube OJB Vlog ini. Di video kali ini saya akan membahas soal ini ya, dudukan plat nomor depan dan juga belakang ya. Sudah saya pernah buatkan untuk ini ya, video yang plat nomor belakang dudukannya bagaimana, dan kemudian ini saya jelaskan agar bisa bongkar pasang karena CB150R yang khususnya bagian depan itu generasi pertama, kedua, dan 3, 4 itu tidak bisa dilepas karena itu ikut bracket headlamp seperti itu. Jadi harus dipotong, kemudian supaya bisa dibongkar pasang dibuatkan dudukan sendiri seperti ini, simple kok. Untuk yang belakang sini ini karena saya mengambil konsep tail ID atau yang mudahnya dudukan plat nomor pendek ya, jadi nggak usah pakai spakbor. Kalau yang bagi kalian tidak menekan spakbor bisa menggunakan tail ID ala-ala seperti ini, buatan seperti ini, seperti itu. Saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat yang bagian depan ini sudah saya lubang. Ini ya bracketnya, ini bikin sendiri. Ini lubang 12. Kemudian saya jelaskan yang baliknya. Untuk dudukan plat yang lebar ini ya, ini dudukannya ini bawaan original dari pabrik seperti itu. Dan ini tangkanya ini hanya sampai sini, jadi ini potongannya di sini dan di sini, jadi yang ini menambah sendiri seperti itu. Nanti saya jelaskan di motor bagian mana yang dipotong dan ini sisanya di bagian mana gitu. Jadi saya custom seperti ini. Jadi saya ikutkan dengan segitiga bawah untuk thread atau mur yang mengikat shock ya. Jadi ini saya ikatkan di situ. Ini kalau bisa ini bracketnya ini usahakan tebal ya, agak tebal dikit. Karena ini nih supaya kuat dan tidak ringkih patah seperti itu. Dan jangan lupa itu untuk mengencangkannya nanti hati-hati, karena takutnya tuh kalau kebanyakan yang salah mengencangin, kalau nggak pakai kunci torsi biasanya pecah untuk bagian segitiga ataupun yang ini. Jadi seperti itu, hati-hati ya kalau tidak menggunakan kunci torsi seperti itu. Dan untuk yang bagian belakang ini bracket penggaris ya, gampangnya ini ditemui di bengkel-bengkel terdekat yang bagi yang menonton video ini banyak kok ditemui. Ini murah, 30 cm nya tuh cuma 20 ribuan untuk di daerah Semarang sini ya. Saya belinya seperti itu. Ini sudah saya custom udah 5 tahun yang lalu. Jadi ini sampai berkarat ya, karena ya wajar lah karena besi kok seperti itu. Tapi tidak begitu berkarat lebih. Ini hanya dipekok di tekuk ya. Nah seperti ini kelihatan kan di tekuknya. Nah ini menyesuaikan kontur ataupun bagian belakang, dudukan belakang yang dilepas spakbor. Jadi ini tail TD ala-ala. Dan ini adalah CB150R yang versi kedua ya, atau generasi kedua. Untuk pemasangannya sendiri yang awalnya kan di sini ya. Ini dudukan bagian tangkai. Ini saya jelaskan di bagian foto saja. Dan untuk pemasangannya seperti ini. Jadi ini yang tadi sudah saya custom, kemudian dipasang di bagian sini. Nah ini ada kan, ini ada baut jepitan yang segitiga ini ya, jepitan shock. Ini ukurannya 12, pakai ring pas ataupun kunci torsi ataupun T12 bisa. Tapi yang usahakan kalau yang T itu yang panjang ya, supaya bisa kuat. Jadi tidak ini merusak bagian bautnya kanan kiri ini. Ini 1, 2, kita pasangkan sebelah sini. Nah seperti ini, jadi penampakannya seperti ini. Nah seperti ini, jadi bisa dibongkar pasang seperti itu. Ini maaf sih tidak saya lepas karena saya itu jarang menggunakan motor ini, dan juga ini jarang saya pasang juga karena males pakai plat nomor. Ini udah saya ganti ya, plat nomor barunya tuh sudah ada yang baru. Ini sudah mati ya, tidak digunakan. Ini ya sebagai contoh. Jadi seperti ini penampilannya, seperti ini tetap bisa terpasang. Jadi usahakan plat nomornya itu pas ya, sejajar kalau mau buat itu di bawah kaca lampunya itu ya, seperti itu. Jadi penampilan seperti ini bisa dibongkar pasang, karena CB150R ini jarang sekali ya bisa dibongkar pasang
untuk bagian dudukan plat nomor ini, karena ini nih bracketnya ini ikut dengan headlamp, bracketnya asli. Jadi ini kalau dicoplok ini nanti bisa goyang-goyang. Nah, itu permasalahan utama ya. Dan untuk yang bagian belakang ini, karena ini sudah saya lepas spakbor originalnya ya, karena saya tuh jarang menggunakan spakbor, tapi resikonya nyiprat ataupun cipratan air yang di roda belakang itu nyiprat ke bagian boncengan ataupun diri sendiri. Jadi saya sarankan pasang ya, kalau musim hujan ataupun tempat becek dipasang spakbornya. Tapi karena ini motornya saya jarang jalan jauh, jarang buat harian, jadi saya lepas. Jadi lanjut lagi, ini sudah saya lepas spakbornya, dan ini sudah saya kasih plat besi ya, besi buatan saya, buatan di tukang las. Jadi saya sesuaikan seperti ini. Fungsinya apa? Untuk cipratan air, jika tidak menggunakan spakbor, cipratan air tidak masuk bagian jok ya, bagian dalam jok sini, karena itu beresiko nanti airnya bisa nyumbat ke bagian dalam ataupun kesedot bagian filter udara ataupun kena aki atau sekring bagian ecu dalam seperti itu, ataupun bagian kabel-kabel stop lamp. Tapi lagi ke topik. Nah, ini ya, ini bracketnya 1 dan 2 bisa kita lihat. Nah, ini bisa dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Ini sudah pas ya, dudukannya saya paskan dulu. Nah, bagaimana pemasangannya ya mudah. Kita lepas bagian ini ya, ini murnya mur 12, ini 1 2. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam sini murnya. Ini sudah saya lubang terlebih dahulu, ini sudah sama ya, jadi bisa masuk langsung menggunakan lubang berat 12. Kita pasang seperti ini. Nah, untuk tampilan samping seperti ini, dan untuk tampilan depannya belakang ya, tampilan belakang seperti ini. Ini namanya Delta ID. Jadi plat nomor aman menggunakan ini, bisa terpasang kalau tanpa menggunakan spakbor ya. Jadi ini murah meriah, tinggal pasang seperti ini, bisa plug and play ataupun lepas pasang seperti yang depan yang punya saya tadi, seperti itu. Nah, itu solusinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk pengguna CB150R generasi kedua, 3 dan 4 bisa melakukan dudukan plat nomor seperti ini ya, yang bisa dibongkar pasang. Ini yang belakang dan ini yang bagian depan, jadi bisa dibongkar pasang seperti itu ya. Untuk yang generasi pertama itu hanya yang depan saja ya, itu kan dudukannya sama, jadi bisa disesuaikan seperti ini. Tapi kalau yang belakang sepertinya tidak bisa, karena itu modelnya spakbor yang ikut undertail seperti itu. Budget sendiri berapa bang? Ini budgetnya cukup murah, saya hanya menghabiskan 60.000. Saya kalkulasi total tuh 60.000, ini 40, ini 20.000. Ini saya custom sendiri, bracketnya beli, kemudian dipotong sendiri, dibor sendiri, menyesuaikan lubang yang ada di bagian dudukan spakbor seperti itu. Nah, ini pemasangannya seperti ini, jangan lupa. Nah, untuk yang bagian depan dan seperti ini juga. Nah, jangan lupa ya, ini seperti ini. Ini saya bawa ke tukang las karena saya tuh perlu mengelaskan bagian ini ya. Seperti itu. Mungkin bisa menginspirasi bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Dengan budget yang murah, kita bisa berkreasi, memodifikasi soal plat nomor ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jikalau kalian suka, like saja, ataupun tidak suka tidak usah di like seperti itu. Kalaupun ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan juga kalau ada yang kurang jelas bisa komen di video ini, ataupun bisa DM Instagram saya. Instagram saya adalah ini, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada, rezeki lancar, dan juga diberkahi satu keluarga ya, baik dimanapun kalian berada. Terima kasih, ditunggu di next video selanjutnya.